Selamat sore teman-teman. Saya lagi di Kiara Payung ini, bumi camping, bumi perkemahan Kiara Payung. Saya pengen cerita ke teman-teman tentang pengalaman saya ngerakit drone begitu ya. Rakit dari belajar dulu sampai ngerakit drone. Tadi saya kesini lewat Jalan Jatinangor, lewat STPDN gitu. Kemudian di situ ada tempat tempat makan baru ya San ya. Tempat makan baru itu kayaknya gede tuh. Bukan itu kayak wisata gitu. Nah, tempat wisata kayak begitu loh. Apa truk-truk gitu. Nah, itulah pokoknya park. Iya, kayak gitulah. Pokoknya nanti teman-teman kalau yang ke daerah Jatinangor tempat wisata makin banyak, teman-teman. Tadi saya makan di tempat CN, di belakang juga ada dan murah. Kita tadi makan bertiga nggak sampai 100.000 gitu. Oh iya ya, mau cerita tentang ini ya, tentang rakit drone ya. Karena ada teman ngobrol ke saya katanya pengen belajar ke saya gini tentang drone gitu ya. Gini ya, kalau belajar ke saya mungkin ya, mohon maaf kalau saya mas lengean. Jadi cara saya ngerakit itu beda mungkin sama teman-teman karena saya kan nggak ada latar belakang elektronik. Jadi saya dulu nyolder, kemudian wiring diagram. Saya belajar tuh dari nol. Saya sering banget ngebakar FC, ngebakar ISC itu Om Sogom, Om Jakra tahu itu. Jadi saya belajar dulu dari micin. Dulu saya belajar di pilot nakal yang isin E011 tuh, sampai minta tolong juga pilot nakal ya waktu beta FPV itu minta tolong dulu buat bindingnya segala macemnya gitu, minta tolong ke pilot nakal. Sampai saya cerita, kata saya drone saya belinya di Cina, kirim ke Bali, balik lagi saya, waduh lama banget gitu. Terus saya belajar ngerakit itu dari isin berapa 69 Tiro 69, isin Tiro 69, terus 79. Kemudian saya beli Mamba gitu. Terus ke sini-sini saya nyobain berbagai macam FC. Dari FC ini Mamba, kemudian iFlight, kemudian T-Motor, kemudian apalagi itu SpeeDB. Kemudian yang saya kemarin baru coba itu Icon, udah saya cobain semua, dari yang flight controller stack sampai yang IO udah saya cobain semua gitu ya. Dan saya cocoknya sekarang sih saya cocoknya pakai Mamba gitu, pakai Mamba stack gitu, karena itu paling cocok sih buat saya sekarang gitu ya. Nah, belajar itu perlu pengorbanan. Aduh, mengorok ini. Jangankan drone-nya, kameranya juga. Dulu kamera itu dari kamera yang murahan, kamera Kogan gitu yang 200 ribuan. Terus kamera yang action cam. Kemudian saya pakai yang terakhir itu, saya pakai GoPro, dari GoPro 4 season 4 sampai GoPro Hero 7 yang black tuh. Saya yang terakhir saya pakai ini black. Ini udah nyemplung ini, tapi masih bisa saya terbangin gitu. Terus ada juga kamera split tuh harganya sekitar 800 sampai 1,5 jutaan. Cuman masalah kamera split saya lihat baik di bikinan Runcam, bikinan Kedik itu sama, masalahnya itu di konektornya. Makanya saya nggak seneng pakai kamera itu, pakai kamera split. Kalau teman-teman lihat di luar negeri juga yang pilot-pilot pro nggak ada yang terbang pakai kamera split, terbangnya pakai kamera biasa aja, pakai kamera GoPro, action cam GoPro. Ada juga yang sekarang tuh pakai DJI Action ada DJI Action 2 tuh gitu. Itu yang saya pengen sharingkan. Kenapa saya sharingkan begini ya ke teman-teman, karena saya pengen teman-teman tahu segala kesulitannya, bukan hanya kemudahannya. Orang kan bilang kalau orang jualan kan, oh ini bagus, ini keren gitu kan. Nggak mempertimbangkan sebenarnya masalahnya apa. Semua barang itu ada masalahnya semua. Saya pastikan semua. Dari drone, kemudian remote saya di FlySky, ini TBS Tango, kemudian sekarang LRS dari Google dulu saya pakai Isen, Patsak, kemudian saya pakai ini sekarang, maaf jatuh, pakai ini Skyzone. Semua ada masalahnya masing-masing, sampai yang HD juga semua ada masalahnya. Dan kalau buat teman-teman yang mau mencoba hobi ini perlu tahu masalahnya dulu, supaya nggak nyesel kalau kita kasih tahu informasi yang enak-enak aja. Anda nanti misalnya ketika terjun ke dunia hobi ini nyalahin ke kita, kayak ini aja, kayak kita ngurus anak lah. Misalnya kalau kita ngarahin anak harus begini harus begitu, ntar kita salah gitu. Kita tuh orang tua hanya memfasilitasi aja nih, di sini begini, di sini begini, di sini begitu. Masalah kemudian pilihan nanti anak mau sekolah di mana itu ya terserah dia, pilihan dia gitu. Itu jadi kita nggak disalahin sebagai orang tua gitu kan. Kewajiban kita orang tua itu kan hanya memfasilitasi aja gitu kan, sekemampuan kita gitu. Nah gitu, jadi cerita ngerakit tuh kalau saya setahun tuh ngerakit, belajar ngerakit tuh 1,5 tahun lebih kali. Lama saya belajar ngerakit itu. Jadi kalau
Kayak teman-teman nanya misalnya berapa lama belajar, lama karena saya emang nggak ada latar belakang elektronik. Tapi ada juga teman bilang sebenarnya ada latar belakang elektronik juga nggak cukup, masalahnya kita wiring diagram kemudian apa segala macamnya beda gitu, baru belajar lagi. Itu yang perlu saya sampaikan gitu. Kemudian saya juga pengen sharingkan spot terbaik untuk latihan ya, baik drone FPV gitu ataupun drone lain, drone mainan gitu. Bagus di tempat-tempat terbuka kayak lapangan kayak begini nih. Ini aman kalau jatuh, jadi dia tetap kerumput gitu. Saya ini di kawasan tempat camping. Jadi di sana perkemahan. Jadi di sini aman kalau buat apa-apa. Jadi gitu, kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab gitu. Sampai ngos-ngos nggak mau segitiga. Habis makan sih tadi, kenyang. Jadi kira-kira begitu ya saya sampaikan. Mohon izin saya mau play di sini nih. Asik nih. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome. Tell my mama I'm sorry that I blame her for all the shit I know that I could fix. I get mad and scream it down on paper, then I go and call my therapist. I'm a little too much, I'm a little too lazy. Sometimes I know why you couldn't hate me. Now I get so angry, yeah. I'm a little fucked up, yeah. I'm a little fucked up, yeah. I'm a little fucked up, got me feeling so stuck. I think that I'm unplugged, in my brain there's no blood. Serotonin not enough, fit my bed like a glove. And my eyes seal shut, and my mind feels numb. Get me for the things I said, I'm not mad at you. I had a really bad day, barely getting through. I feel like I've been on the same damn fucking loop. I know that it's all in my brain, but it's fucking true. Cause I can't seem to escape from the pain. I just need to break through the chains. Let me go, please let me change. Call me by a different name. I don't wanna play the game anymore. I'm just gonna flip over and shake out the board. I feel like one day I'll regret this, but I don't know how else I can forget this. I'm too lazy. Sometimes I know why you couldn't hate me. Now I get so angry, yeah. I'm a little fucked up, yeah. I'm a little fucked up, yeah. Don't take this life for granted, you're lucky to have landed. I know you might feel stranded, it's never how we planned it. But that's the beauty in living, you got a view you were given. Where you can choose to just give in, or you can choose a new vision. It's never easy as it seems. Sometimes I feel like the world just wants me on my knees. Oh, oh, screaming out, begging please. Give me a sign, a light, fucking anything. But that's the beauty of it. If it were easy, no one would really give a shit. We would all just sit around with nothing to do, nothing to prove, nothing to lose, no reason to move. So be thankful for the lows in your life, cause on the other side there's a high that you'll like. So be thankful for the lows in your life, cause on the other side there's a high that you'll like.